Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar? Untuk hari ini sudah di awal pekan lagi, ketemu Senin lagi sahabat Sonora. Apakah kegiatan Anda hari ini hektik untuk persiapan mudik sahabat Sonora? Mudah-mudahan tetap dilancarkan untuk hari ini. Yang puasa juga tetap dilancarkan juga sahabat Sonora. Nah sahabat Sonora, siap-siap ya untuk lebaran nanti. Nanti akan dengar mana calonnya. Kok masih sendiri aja, yang lain udah pada bawa pasangan. Kenalin dong kalau punya. Ini bosen ya kalau dapat bertanya seperti ini. Mungkin di antara Anda, Sobat Sonora, memang ada yang cuek dengan pertanyaan ini atau bahkan mulai emosi. Waduh, sabar-sabar, tahan dulu. Karena ini memang momennya lebaran, jadi silaturahmi Sobat Sonora. Jadi nggak mau kan kalau suasananya rusak hanya karena pertanyaan calonnya mana, kapan menikah, dan juga sebagainya seperti itu. Nah, Sobat Sonora nggak mau dong dengan suasana yang canggung, rusak, nggak nyaman karena salah satu dari sanak saudara kita tanya kapan nikah. Nah, perlukah kita menghindari atau bagaimana sih cara menjawabnya dengan bijak? Kita nanti akan tanyakan bersama dengan dua narasumber kita pagi hari ini, sahabat Sonora. Ada Kak Nitnit Kartika Nita Widyasari, sarjana psikologi, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga Mas Oktas Tika Badai Nirmala, sarjana psikologi, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku terapi pikiran bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin bergabung, yang harap-harap cemas untuk mempersiapkan mental nanti menjelang lebaran ketika ditanyain kapan nikah, silakan Anda tanyakan aja 0811 304 9800 untuk melalui WhatsApp, dan juga 732 7102 untuk Anda yang ingin bergabung melalui via on air. Anda juga bisa untuk simak bersama dengan Kak Nitnit dan juga Mas Okta via YouTube sahabat Sonora. Silakan, bisa diakses di Sonora Surabaya. Anda juga bisa tinggalkan live chat di YouTube Sonora Surabaya. Nggak pakai lama, saya akan langsung sapa kedua narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Mas Okta dan juga Kak Nitnit. Halo, selamat pagi. Ya, ini suaranya masih audionya masih belum nyala ya. Mohon maaf, saking semangatnya ya. Saking semangat ya, aduh luar biasa, semangatnya spektakuler ya Kak Nitnit ya. Sampai lupa belum dijalankan. Untung suara Vina masih kedengeran ya Kak Nitnit. Oke, tapi ada persiapan mudik kah buat Kak Nitnit dan juga Mas Okta? Ada persiapan mudik, ada. Belum berangkat tapi ya, meluangkan waktu dulu ya bersama dengan Sonora ya Kak Nitnit ya. Persiapan mudik cuman sama Surabaya aja, cuman tidak alamat aja ya. Oh, dalam kota, ya, dalam kota aja gitu ya. Enggak mudik berarti ya. Nggak apa-apa, tapi kalau Surabaya yang pada mudik semua itu biasanya suasananya lengang begitu ya, kayak tahun-tahun sebelumnya gitu, sebelum pandemi. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal lebaran nih, wah ini pertanyaan yang cukup agak menggelitik juga, ada agak mengganggu mungkin dari sebagian orang begitu. Tiap tahun ini pertanyaannya sama melulu, kapan nikah, ditanyain seperti itu. Nah, ini sebenarnya wajar nggak sih pas momen lebaran ini ditanyain kapan nikah kayak gitu? Ya itu sebetulnya kalau kita berbaik sangka itu adalah juga perhatian kerabat pada kita. Bentuk perhatian di sini ya. Perhatian. Nah, cuman kadang-kadang emang nggak ada hal lain lagi kah yang bisa diperhatiin? Akhirnya kan begitu. Betul. Mungkin tanya kabar mungkin ya, itu kan lebih enak. Atau sebetulnya gini, ingin memberikan perhatian, apalagi kalau udah ngumpul keluarga besar, ada ponakan gitu kan, kepingin kasih perhatian ke ponakan, bawa budenya, tantenya gitu, keluarga besar tuh sangat perhatian. Cuman bingung mau memulai percakapan tuh kayak gimana, bingung gitu. Bingung ya. Kalau jadi bahasa apa ya yang paling bisa ini ya. Jadi ya yang tercetus itu aja. Akhirnya sih. Akhirnya gitu. Kapan nikah itu. Kalau sudah nikah, kapan punya anak? Kalau sudah punya, kapan nambah anak? Pertanyaan kapan masih akan terus berlanjut ya kayaknya ya. Dan itu padahal itu untuk sebagian orang itu pertanyaan itu menyakitkan loh. Karena urusan nikah itu juga bukan kayak beli handphone gitu.
ingin besok datang ke toko dapat gitu ya. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin juga ada luka batin yang harus diberesin dulu. Betul, betul, Itu. betul. Itu Termasuk ya. punya anak, kapan punya anak? Kadang-kadang setiap orang menikah juga pengen punya anak, tapi ya Tuhan belum kasih. Tapi gimana kan akhirnya jadi beban begitu loh. Sebetulnya kalau tadi itu dibilang adalah sulit untuk membuka pembicaraan, sebetulnya bisa loh. Kalau kami itu biasanya kalau ketemu saudara lama nggak ketemu, gimana kabarnya, sehat? Terus sekarang apa? Kerja atau bisnis bidang apa? Aktivitasnya apa sekarang? Nah itu kadang-kadang yang perlu juga kita harus tanyakan, kadang-kadang gini, kan kita lama nggak ketemu, mungkin juga nggak yang biasa chatting ya, nggak biasa dengar kabar gitu kan, jadi ketemunya baru setahun sekali. Yang grup, gitu kalau kan. grup keluarga cuma di scroll itu. Grup keluarga cuma ya kayak gitu dibaca aja kayak gitu. Nah sebetulnya itu adalah momen pada saat ketemu bersama gitu ya, itu adalah momen sebenarnya kita itu harus update data. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada dalam pikiran kita tuh taunya yang terakhir misalnya 2 tahun yang lalu, apalagi 2 tahun nggak mudik misalnya kayak gitu ya, gitu. 2 tahun yang lalu gitu kabarnya. Dan ini kan harus perlu update lagi gitu kan. Nah, salah satunya mungkin yang enak dan aman untuk ditanyakan adalah tanya ya, sekarang aktivitasnya apa? Jadi kalau kita bicara kesibukan itu kadang-kadang nanti diwarnai orang, aku nggak sibuk kok ya, aku di rumah aja kan gitu. Tapi kalau aktivitas itu kan jadi lebih, oh ya di rumah itu kan juga bagian dari aktivitas juga gitu kan. Ya itu mungkin lebih enak ditanyakan. Tapi ya kembali lagi kalau kita bicara tentang beda generasi gitu ya, generasi pasti akan muncul pertanyaan yang sama seperti itu gitu loh. Kapan nikah? Nanti kalau yang udah nikah masih muncul pertanyaan kapan punya anak? Yang udah punya anak masih muncul pertanyaan kapan nambah lagi gitu kan gitu. Nanti kalau udah semuanya udah nikah, udah punya anak, anaknya udah banyak gitu kan. Nanti muncul pertanyaannya adalah kapan ini rumahnya direnovasi atau kapan ganti mode? Pasti akan ada selalu pertanyaan kayak begitu gitu loh. Nah, saran kita sih memang agak bete juga ya, apalagi kalau ditanya kebetulan nggak tahu tentang diri gitu kan, rasanya kok gitu ya gitu ya. Iya. Nah, mungkin kalau yang kuat mental, gitu ya. Mungkin yang kuat mental fine aja gitu ya. Datang Halbi ya langsung senyum aja, ditanya kayak begitu, mungkin jawaban agak-agak jadul, pertanyaan jawabnya adalah Mei gitu ya. Bulan Mei gitu. Maybe yes, maybe not gitu. Kalau nggak Sabtu atau Minggu gitu biasanya. Kalau nggak Sabtu atau yang Minggu gitu. Kapan nikah kalau nggak Sabtu ya Minggu loh. Bulan apa, tahun berapa? Ya itu aku yang belum mikir gitu kan. Itu bagi yang mungkin kuat mental. Kita bicara kuat mental dalam artian dia bisa menjawab saat itu juga dengan sopan ya. Dengan sopan dan dengan tidak mungkin bikin masalah baru kali ya. Jadi agak-agak dibuat guyonan kayak begitu gitu. Nah itu mungkin bisa. Atau nanti mungkin guyonannya lagi, kapan nikah? Ya ntar kalau aku nikah Bude ini ya, datang ya Bude, nanti Bude yang ya. Misalnya kayak begitu sih boleh. Nah tapi bagaimana dengan yang gak kuat mental gitu? Bisa down ya biasanya. Yes, pasti yang ada tuh mikirnya adalah kalau kita bicara tentang ketemuan keluarga besar itu adalah momen yang luar biasa, kita perlu syukuri bisa ketemu lagi loh dengan keluarga besar, berarti kita masih punya umur gitu ya, masih ada kesempatan silaturahmi gitu. Cuman akhirnya bete dulu kan gitu, yang ada aduh nanti ketemu Bude ini, nah kalau kayak begitu, kalau yang bagi Anda yang belum siap mental, nggak tahu nanti harus jawab kayak gimana, mungkin yang bisa Anda lakukan adalah datang kali pertama pasang muka senyum, kalau ketemu Bude, Pak De, Om, Tante, tua-tua, salaman dulu, disapain dulu semuanya, cepet-cepetan disapain, abis itu hilang dari kabur gitu ya. Boleh, maksudnya nggak masuk di nggak terlibat di dalam acara gitu. Jadi bikin entah misalnya sibuk sendiri deh ini deh atau kumpul dengan sama-sama muda, sama-sama yang muda, tapi jangan salah juga, kadang-kadang sesama muda juga sama juga ada ya? yang kayak gitu juga ya, nggak hanya tua-tua aja gitu loh. Tapi yang dikatakan kan ini tadi adalah karena memang beda generasi, tapi yang kebanyakan tanya itu yang generasi yang dulu-dulu itu karena memang ini kok nggak nikah-nikah, kapan sih calonnya ada gitu, itu adalah sesuatu pertanyaan yang mungkin
wajib begitukah ditanyakan untuk yang generasi yang dulu-dulu, karena kamu udah udah matang usianya itu harus nikah, intinya kayak gitu. Padahal kan, Ya kan? yang memutuskan kan dia sendiri, entah itu dia mau nikah atau enggak, siap atau enggak siapnya, seperti itu Kak Nitin. Yes. Bisa jadi dia memunculkan pertanyaan seperti itu kan pakai cara berpikirnya dia. Aku umur dulu segitu udah pacaran lama, udah langsung nikah loh. Membandingkan dianya sendiri kan ya. Yes, Oke. bisa jadi. Jadi kamu kenapa sih, nunggu apa sih? Kayak gitu. Yang pasti itu kan begini, sebetulnya sekali lagi nikah atau belum nikah itu hak masing-masing orang. Setuju. Ya, jadi setiap Anda di sini, pendengar di sini juga, yang punya kuasa itu Anda, bukan Pak Le, Bude, Pak D Anda. Betul. Begitu. Nah, tapi kan kita punya kewajiban dan untuk sebagai orang yang punya adab ya pada orang tua, tetap harus hormat pada beliau. Yang paling sederhana sebetulnya adalah ketika ditanyain gitu, ya mohon doanya ya Bude, tapi tolong apapun respon dari Bude dan sebagainya ini tolong hindari untuk dimasukkan hati. Nah, maklumi bahwa Pak De Budeku tuh bingung mau mulai pembicaraan dari mana, lama nggak ketemu. Oke. Jadi pertanyaannya langsung to the point gitu ya. Yes. Jadi kita memberikan makna yang berbeda. Bukan kita merasa diintimidasi, tapi kita malah kasihan sama beliau. Kasihan dia mau ngobrol aja bingung cari bahan pembicaraan. Ternyata seperti itu. Tapi memang sih orang Indonesia itu nggak tahu ya kenapa kok pertanyaan kapan nikah itu tuh selalu dilontarkan ketika pas momennya Lebaran, pas waktu acara, mungkin momennya kan tidak harus Lebaran ya, mungkin acara nikahan, mungkin saudara kayak gitu. Itu nggak ada pertanyaan, mungkin katakanlah mungkin minim ya untuk kapan kamu nyusul misalkan seperti itu, ataupun acara khitan mungkin saudara gitu, nggak ada momen yang seperti itu. Tapi pasti itu kenapa kok di saat momen Lebaran begitu pertanyaan itu selalu muncul gitu. Apakah ini memang sudah menjadi budaya atau bagaimana? Enggak, saya melompat sedikit, tergelitik tadi Mbak Vina bilang yang kapan nyusul itu. Kapan hari kita soalnya ikut ada salah satu program, ada salah satu kiai Ustadz kiai ceramah begitu kan, bahwa namanya jodoh, rezeki, mati itu kan kehendaknya Tuhan ya, kehendak Allah begitu. Jadi kan sebenarnya nggak pantas kalau kita menanyakan, si kiainya itu di salah satu konten itu bilang, ya kalau ditanya itu kapan nikah, ya balik juga loh, jenengan kapan anunya begitu, kapan nyusul yang malah kacau. Takutnya nanti tersinggung nanti digituin. Itu haknya Tuhan yang mengatur, kita nggak usah ikut. Betul. Tapi balik lagi, kalau tadi sudah sampaikan sama Pak Okta bahwa tentang kita nggak perlu dimasukkan hati, kita ganti perspektif aja gitu. Misalnya, oh ya kita pahami bahwa ternyata tua-tua kita ini bingung untuk memulai pembicaraan, gitu kan ya. Nah, pada saat ditanya kapan nikah, terus kemudian kita jawab mohon doanya ya, semoga dipercepat jodohnya dan sebagainya. Nah, kemudian kan akhirnya, iya Pak D dulu itu, Bude dulu itu, mesti kan akhirnya ada embel-embel kayak begitu. Nah, nah kalau saran saya sih, itu di ini aja, gimana Pak D, Bude dulu kok bisa ketemu Bude? Ditanggepin. Pak D, ya kita belajar sekalian aja, karena bisa jadi, satu, itu memang kesulitan untuk memulai ini ya, membuka pembicaraan. Yang kedua, ini juga sebetulnya Lebaran ini bisa jadi dimaknai sebagai momen kasih petuah-petuah. Kasih jadi saran akhirnya yang merasa tua dalam keluarga itu kan butuh kasih wejangan, butuh kasih nasihat ke yang muda-muda gitu. Nah, akhirnya pertanyaan yang muncul adalah bisa jadi muncul kapan nikah gitu kan. Karena nanti kalau kita kayak kenapa sih Pak D, Bude, misalnya Om Tante harus nikah itu adalah begini, muncul lah. Itu berarti hubungannya berarti bisa juga Mbak Vina ya, kebutuhan lansia. Jadi begini, lansia itu sebenarnya yang terjadi adalah dia krisis makna hidup, kebermaknaan. Jadi kalau orang tua biasa begitu punya anak yang misalnya masih balita, masih sekolah, orang tua ini kan punya makna pride bahwa aku nyekolahkan anak loh, aku dihormati loh, begitu kan ya. Nah, tapi seiring waktu, misalnya orang tua pada ponakannya masih SMA, enak kan tutur-tutur begitu. Sekolah yang pinter ya. Tapi seiring waktu ponakan anak-anak tambah gede, bahkan bisa jadi secara kesehatan, secara finansial, secara kehidupan, generasi yang dulunya anak sekarang bisa jadi lebih tinggi loh daripada orang tuanya. Nah, akhirnya kan orang tua Pak D, Bude dan sebagainya ini kan
aktualisasi dirinya ngapain begitu. Nah akhirnya mau tutur-tutur itu nuturi apa, nggak ada wahananya. Nah jadi usulnya Kak Niti tadi bagus juga. Jadi ketika ada orang atau Pak Bude yang mau melempar itu, kita kapan nikah misalnya begitu, kapan punya anak begitu. Balik, Pak Bude dulu gimana kalau umur nikahnya? berapa nikahnya? Nikahnya di mana? Gimana dulu ketemunya? Duduk manis di bawahnya Pak Bude, biarkan mereka bercerita sambil kita makan kastengel ya. Oke, sambil lupa gitu ya. Ternyata udah banyak nih kastengel yang masuk gitu. Lupa dia jadi. Sebenarnya ngeles gitu ya di sini ya. Jadi nggak harus pertanyaan itu mungkin dijawab, tapi ditanya balik gitu ya. Itu lebih amannya. Ini ada pendapat dari Taufik yang ada di Sidoarjo. Katanya seperti ini. Ku jawab minta sponsorin biayanya aja nanti Pak. Boleh. Itu kalau yang kuat mental. Tadi aku kan bilang tadi. Betul. Kalau kuat mental mungkin bisa Pak De ntar yang ini ya, souvenirnya ya Pak De, yang gedungnya ya. Misalnya kayak itu yang kuat mental boleh. Sekalian didata. Itu dia ya. Jadi kalau perlu data ntar Pak De apa, sumbang apa, Bude apa, Om apa, Om mungkin. Jadi sekalian didata, ntar kalau aku udah nemu jodohnya udah ready lah semuanya. Gitu. Atau sekalian aja minta cariin jodohnya juga sekalian. Boleh. Minta dikenalin dong, jangan ditanya terus kayak gitu ya. Benar, Mas Taufik benar juga sarannya, boleh tuh, boleh dipraktekin. Tapi dengan tetap yang sopan ya, yang ini ya, polite. Tetap yang sopan, tetap yang elegan gitu ya. Atau kalau bisa mungkin diajak bercandaan gitu untuk ngobrolnya, biar nggak tersinggung juga nanti yang tanya kayak gitu. Nah, tentunya kalau misalkan ini para jombloan dan juga jombloati yang single-single nih, terutama untuk menghadapi momen lebaran nanti, kan ada yang memang kuat mental, ada yang enggak gitu. Nah kalau misalkan yang enggak kuat mental ini loh, apa sih yang harus dipersiapkan begitu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang klise yang tiap tahunnya itu selalu muncul kayak gitu. Pasti ini akan menjadi momok yang menakutkan, kayak males gitu mau datang ke acara momen lebaran kayak gitu. Apa aja yang mungkin harus dipersiapkan, mungkin selain mental gitu kan, Nit? Ya jadi tadi kami sudah kasih saran, salah satunya cepat kabur. Maksudnya bukan kabur. Salim. Udah. Kabur ya. Mojok. Meskipun satu rumah, tapi kan masih bisa ada tempat lah buat sembunyi kumpul dengan begitu. Ibaratnya begitu. Tapi yang kedua yang perlu dilatih adalah tentang kita menata perspektif kita, sudut pandangnya. Jadi gini. Kalau zaman dulu sama dengan gini deh, kalau pelajaran anak-anak itu, kalau kita punya anak usia 5 tahun begitu, pelajarannya gini, misalnya ada kerabat yang datang, itu loh ditanya, dijawab itu kalau ditanya. Oke. Kalau anak kecil itu pelajarannya itu kalau ditanya orang lebih tua harus dijawab. Nah, menariknya seiring usia harusnya tuh pelajaran itu sudah mulai berbeda, karena ketika kita dewasa, saya yakin Mbak Vina pun kalau kecil dulu juga diajari gitu kan, kalau ditanya dijawab. Tapi pertanyaannya sekarang, Mbak Vina dengan usia sekarang kalau ditanya, Mbak Vina pin ATM-nya berapa? Rahasia dong. Oke, rahasia dong. Nah, nggak dijawab sih. Berarti kan Mbak Vina bisa loh menolak untuk menjawab atau memilah-milah atau ngeles ya. Sama. Jika ada pertanyaan kapan nikah, kamu sama pacarmu yang dulu tuh gimana? Sudah sampai mana sekarang prosesnya? Itu sama dengan tanya pin ATM. Nggak harus dijawab. Oh ya klise lah. Misalnya, oh ya masih doain aja. Doanya. Itu. Jadi kita sendiri yang menanamkan mental bahwa segala pertanyaan nggak harus dijawab, tapi boleh ngeles. Itu hak setiap. Nggak harus dijawab tapi boleh ngeles kayak gitu ya. Oke, tapi ngelesnya harus yang bijak ya Sahabat Sonora, apalagi ini untuk orang yang mungkin usianya lebih tua kayak gitu ya, ataupun lebih tua dari kita. Yes. Dan kalau misalnya mau menjawab, tolong jawabnya dengan hal yang baik-baik aja. Karena kan sebenarnya sama juga dengan kita mohon doanya ya. Jadi misalnya gimana hubunganmu begitu kan ya, dengan yang pacarmu udah sampai mana tahapannya, doain aja lah Pak De, Tante gitu ya, semoga lancar misalnya kayak gitu. Jadi bukan dalam artian kita bicara tentang hal-hal yang misalnya, atau menjawabnya mungkin kapan nikah gitu ya, ntar aja lah gitu, atau enggak deh malas aku misalnya kayak begitu. Kemudian akhirnya pada saat kemudian jodohnya agak lama,
Ya kan sebetulnya sesuai dengan yang dijawab saat itu. Tapi bener ya, omongan itu kadang doa ya gitu ya. Ketika kita ngomongnya, kata kita ngomongnya mungkin nggak tahu kapan ya gitu, atau mungkin jawabannya males kayak gitu, ya udah jodohnya mungkin agak lama begitu untuk datangnya ya. Betul. Jadi adalah salah satunya adalah mungkin mohon doanya mungkin ya ini Ya, lebih paling tepat. gampang begitu. Atau Mohon senyumin. doanya semoga didekatkan jodohnya kan boleh juga. Boleh, nggak apa-apa. boleh, Justru boleh. dari situ kan sebenarnya kalau kita balik lagi tentang ketemu dengan orang-orang yang dituakan, yang lebih tua gitu ya. Tadi dijelaskan Pak Okta, pada saat kita balik mohon doanya, mereka kan akhirnya lebih pride. Oh, dia minta doa loh, nanti tak doakan. Ya, nanti tak doakan kamu biar lancar jodohnya, biar gini lancar. Itu kan malah akhirnya balik jadi ini ya, apa namanya? Jadi hubungannya jadi lebih akrab ya, jadi lebih baik. Oh, malah minta doa loh, malah minta didoakan loh. Itu pun kalau misalkan ada saudara nih yang misalkan dalam kondisi yang mungkin fan-fan aja, nggak ada masalah, mungkin normal-normal aja. Tapi bagaimana kalau misalkan saudaranya juga ikut toxic nih, toxic people. Nah ini yang perlu diperhatikan nih Kak Nindit, ini bagaimana solusinya kalau misalkan case-nya, oh masih belum ya, kamu kok nggak seperti ini sih, ini aja cepet maksudnya ketemu jodohnya kayak gitu, misalkan dibanding-bandingkan dengan anaknya dia, katakanlah seperti itu, tidak hanya dari dibandingkan dengan kepribadian mungkin dari Budi ataupun Pak Adenya. Nah ini bagaimana kalau misalkan saudaranya sendiri adalah seorang toxic people yang cenderung suka membanding-bandingkan, kadang kan rasa sakit hati itu kadang bisa muncul kayak gitu. Nah ini gimana solusinya Kak ini? Oke. Nah solusinya tadi sudah sampai kasusnya, mau dijawab apa enggak gitu kan? Oke, mau dijawab atau enggak kalau gitu memang ya? tidak menjawab ya udah, kalau tidak ingin menjawab ya yes, senyum aja, Senyum ya? aja. Oh iya, Oke. udah senyum aja, nggak perlu menjawab juga nggak apa-apa. Misalnya kalau misalnya sampai akhir titik, bahasanya gini, kadang-kadang di keluarga besar tanpa kita sadari bullying justru terjadi ya. Iya, betul. Jadi kalau ada yang satu yang kapan nikah begitu, kemudian satunya iya ini aku nggak nikah sih, itu loh udah lamaran, itu udah gini gitu kan. Nah kalau Anda dalam posisi kayak begitu, ini udah kiri kanan semuanya menuju ke Anda ya, pilihannya adalah mau tetap di situ atau mau keluar dari perbicaraan, keluar dari tempat situ gitu ya. Oke, move ya dari ruangan situ mungkin ya. Jadi ya udah ini aja ya, senyum aja, ya deh doain aja deh gitu. Terus kemudian kita entah dia boleh ntar kamar mandi dulu deh, misalnya kayak begitu itu boleh pilihan loh, terakhir ya, pilihan terakhir jika tidak bisa dikendalikan. Karena memang sekali lagi disadari juga tadi contoh kasusnya Mbak Vina tadi mau tak sampaikan segmen 2 sudah dibuka dulu. Oke. Jadi ada kondisi juga Mbak Vina. Tadi kan satu Pak Debude itu kan butuh aktualisasi diri. Ya. Itu sebagai orang tua. Oke. Namun ternyata juga setiap orang itu punya kebutuhan untuk diperhatikan. Jika ada orang yang sehari-harinya kurang mendapatkan perhatian, maka dia akan mencari perhatian. Momen halal bihalal itu juga mirip seperti kalau momen reuni kadang-kadang. Jadi untuk sebagian orang yang kurang perhatian, maka dia akan show up, nunjukin itu anakku loh kemarin baru nikah begitu anak. Nanti juga bisa ngomongin masalah rumah baru, ngomongin mobil baru, yang sebetulnya tujuannya adalah perhatiin aku dong. Karena selama ini gak ada yang perhatiin aku. Bukan untuk ajang pamer ya Mas Okta ya? Ya, nah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Orang yang pamer itu sebetulnya kan orang yang selama ini dia kurang terperhatikan. Oke. Kalau orang sudah cukup mendapatkan perhatian, merasa mendapatkan perhatian, dia nggak perlu pamer. Karena dia sudah cukup dapat perhatian. Jadi itu ya. Itulah intinya Sahabat Sonora ya. Mungkin kita melihat perspektifnya mungkin dengan sudut pandang yang luas ya di sini ya. Mungkin bisa jadi karena mungkin saudara Anda mungkin adalah butuh perhatian gitu ya. Itu yang bisa kita cermati begitu. Nah, ini masih ada komentar ya dari YouTube Sonora Surabaya. Nanti kita akan bacakan. Kita beri sebentar Sahabat Sonora. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan menjawab pertanyaan kapan nikah di momen Lebaran nanti Sahabat Sonora, silakan Anda merapat di YouTube Sonora Surabaya, bisa Anda akses. Di sini saya masih ditemani bersama dengan Mas Okta dan juga Kak Nindit dari Kata Okta Kartika Sahabat Sonora. Anda juga bisa untuk sampaikan melalui WhatsApp tadi ya di 0811 304 9800 dan juga 732 7102. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini Sahabat Sonora, tetap di Love Live Talk bersama dengan Kata Okta Kartika.
Kembali Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Lebaran sebentar lagi. Ini nih sahabat Sonora paling seneng ya kalau misalkan udah di momen Lebaran, tapi siap-siap deh kuping panas dengar pertanyaan kapan nikah dari papa, mama, om, tante, teman sampai dengan para tetangga. Anda harus punya jawaban jitu nih sahabat Sonora biar nggak baper saat dapat teror pertanyaan tersebut, baik jawaban yang konyol, kocak maupun yang bikin makjelep apa saja itu. Sahabat Sonora, saya masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Kartika Nita Widyasari, SPSI, CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika, dan juga ada Mas Oktastika Badai Nirmala, SPSI, CHT, CTSA, praktisi psikologi, penulis buku Terapi Pikiran Bahagia dan konselor di kataoktakartika.com. Silakan sahabat Sonora Anda yang ingin bergabung di 0811 304 9800 dan 732 7102, ataupun Anda juga bisa akses melalui YouTube Sonora Surabaya. Hari ini juga live IG ya di Kata Okta Kartika ya, Mas Okta dan Kak Nit ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh untuk disampaikan untuk yang bergabung begitu. Ini juga yang sudah bergabung, selamat pagi untuk Mas Agus Sofyan yang ada di YouTube Sonora Surabaya. Bagi beberapa orang nih, pertanyaan seperti itu bisa menjadi motivasi untuk segera menemukan jodohnya. Dari pertanyaan kapan nikah, biasanya dilanjut kapan punya anak, kapan punya rumah, kapan mapan, kapan nambah lagi, dan sebagainya. Baik, ini cuma komentar aja ya. Terima kasih untuk Mas Agus Sofyan yang sudah memberikan atensi ataupun komentar-komentar yang ada di YouTube Sonora Surabaya. Tapi sebenarnya yang paling sering kena diberikan pertanyaan itu lebih ke para single yang perempuan atau laki-laki sih biasanya, atau keduanya gitu, Mas Okta dan juga Kak Ninit? Kalau kami mengamati itu semua sih. Semuanya ya, rata ya, semua, berarti ya. Semua. Okay. Jadi makanya ini kan banyak kemungkinan. Satu tadi memang sulit untuk menemukan memulai pembicaraan. Teman-teman harus sulit. Atau juga lawan bicara kita itu juga butuh tadi proud untuk dirinya, ingin dapat perhatian. Nah itu sebenarnya yang pasti adalah kalau saya tadi mengomentari Mas Agus tadi yang barusan komen di YouTube, jika memang lontaran pertanyaan-pertanyaan itu menjadi motivasi, itu tidak masalah. Gus. Gitu. Cuman yang kita khawatirkan jika ada orang-orang yang akhirnya malah sebaliknya. Akhirnya aku malas ketemu Pak D itu, aku malas datang halal bihalal, percuma nanti tanyaan gitu-gitu lagi. Nah itu akhirnya kan jadi putus silaturahim, jadi itu kan yang kita hindari. Nah jadi bagaimana kita tetap enjoy apapun kondisi keluarga besar kita, Pak D Bude kita, Pak Lek Bulik gimana, wis pokoknya kita tetap seduluran salawase, acara halbi datang makan-makan senang-senang bareng. Nah itu yang perlu disiapkan adalah siapan mental dan hati tadi seperti Pak Vina bilang. Oke, siap mental dan juga hati. Tapi kepikiran nggak sih kalau misalkan habis dari silaturahmi itu kemudian dia tuh mikir gitu, aduh kok ditanyain lagi, kok teringat lagi kayak gitu. Jadi kayak buat kepikiran sampai dibawa ke rumah kayak gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Bisa jadi ya. Tapi kalau itu hal yang baik, contoh misalnya pertanyaan tadi si Mas Agus tadi juga bilang kapan punya rumah. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang terlanjur keasikan melakukan aktivitas sehari-hari. Hidupnya rutin. Asik kerja, asik bisnis, bla bla, sampai lupa umur. Ya. Itu bisa. Akhirnya begitu ada pertanyaan kapan nikah, mikir, oh ya aku ini ya udah umur ya, aku harus mikir ke depan gimana ya ini ya, mau sendiri atau mau aku kok masih ikut sama orang tua terus ya, misalnya begitu juga. Aku gitu. Oke. Itu kalau jadi motivasi gitu ya. Boleh, bagus gitu lah, bagus. Balik lagi terkadang yang bikin yang jadi nggak enak itu kan adalah kalau itu bukan jadi motivasi malah demotivasi gitu ya. Akhirnya kita mikir udah deh males deh, tahun depan gak usah deh ketemu deh gitu. Atau kalau udah udah mau deket-deket lebaran gitu, yang ada tuh malah mikirnya malah buruk-buruk gitu kan gitu. Nah itu kan yang diwaspadai kan di situ. Kalau jadiin motivasi ya bagus lah. Memang ada beberapa orang yang butuh untuk disentil dulu ya, sehingga untuk bisa lebih terbuka pemikirannya gitu. Oke, terkadang orang itu lupa nih sahabat Sonora ya, karena memang kesibukan aktivitasnya, sehingga di satu momen lebaran ini ada yang mengingatkan begitu ya. Ini yang menjadi motivasi kita. Oh iya ya,
sudah seharusnya begitu untuk mencari jodoh, tapi ada beberapa orang yang mungkin terasa nggak nyaman begitu, dan dengan pertanyaan itu apakah ini bisa menjadi kebal begitu kah untuk seseorang yang ditanyai, karena memang pertanyaannya berulang-ulang setiap tahunnya seperti itu. Sebenarnya bisa sih jadi kebal. Justru iki akhirnya pertanyaan bagaimana caranya membuat diri kita kebal. Nah, yang pasti adalah salah satu caranya jadilah diri sendiri. Udah apa adanya. Yakini bahwa setiap orang itu menjalani jalan hidupnya masing-masing dan kita nggak bisa mengukur orang lain dari diri kita. Oke. Nah, Pak D Bude nyuruh aku cepet nikah. Nah, Pak D Bude orang kaya, enak, misalnya begitu. Anaknya bela, sekarang saya kalau mau nikah itu harus cari sendiri ya, misalnya begitu. Nah, itu kan tapi itu ditanamkan dalam diri sendiri ya, bahwa saya mengenali kondisi saya dan saya adanya gini ya gini. Oke, tapi tidak perlu diungkapkan begitu ya Mas ya? Nggak harus diungkapkan, harus diungkapkan. Nah, termasuk juga tentang kadang-kadang yang bikin Halbi jadi berat itu adalah berebut panggung. Seperti apa tuh? Jadi seakan-akan ada sebagian orang itu yang jika Halbi itu kalau bahasa Surabaya jor-joran. Show up ya. Nah, yang repot itu juga akhirnya jadi berat juga. Show up ini macam-macam ya, baik dari sisi sudah punya pasangan atau belum, sudah punya rumah atau belum, sudah punya mobil atau belum, punya anak atau belum. Nah itu, jadi kadang-kadang ketika kita sudah niat untuk show up, itu justru malah membuat kita jadi lebih berat. Jadi datanglah apa adanya. Memang punyanya motor butut ya enggak apa-apa. Memang rumah masih numpang pada mertua ya enggak apa-apa. Akui bahwa memang kondisi hidup Anda posisinya sedang di situ. Karena jangan sampai akhirnya orang ini pengen show up, pengen menunjukkan, sedangkan orang yang di show upin, aku pengen mengalahkan dia tanpa disadari kadang-kadang. Nah, sedangkan orang yang itu nggak butuh show up, tapi memang kondisi hidupnya lebih baik. Oke. Apakah orang yang butuh show up itu tadi itu termasuk orang yang memang kurang perhatian itu juga kah? Ya. Jadi kalau kita kembali pada yang kurang perhatian tadi, sekali lagi ini nggak ada hubungannya dengan orang punya duit banyak ataupun jabatan tinggi, nggak ada. Itu kebutuhan kondisi psikologis. Nanti itu kalau digali lebih dalam nanti itu menyangkut obrolan kita sebelumnya, masa kecil dan sebagainya. Jadi kalau memang orang dasarnya itu butuh perhatian, ya Mas Yum, dia sekaya apapun juga dia akan cari panggung begitu. Nah ini nih yang perlu diantisipasi nih ya, kalau ketemu dengan saudara yang modelnya kayak gini di Sabah Sonora ya, sekali lagi nggak perlu dimasukkan ke dalam hati begitu ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, tetap aja datang begitu. Kalau perlu cari kesibukan, mungkin habis salaman, mungkin langsung makan ataupun sibuk makan kue, nyemil-nyemil dan juga sebagainya. Tapi atau langsung ambil urusan dapur, cuci piring aja. Betul. Jadi kesibukan ya ini ya, yang cari kesibukan. Sekaligus juga kabur gitu, tapi kaburnya nggak kemana-mana, tetap di rumah itu aja, cuma cari kesibukan begitu. Nah, tapi adakah perbedaan untuk paling tidak untuk menjawab pertanyaan mungkin dengan saudara yang mungkin lebih, katakanlah lebih berumur lebih tua gitu, dengan saudara yang lebih muda begitu, karena memang tidak hanya orang yang lebih tua saja yang bertanya kapan nikah, bahkan ada yang mungkin seusia dari saudaranya itu yang mungkin lo kapan nikah gitu, masa sih jomblo aja kayak gitu kan. Adakah tanya sambil tengil gitu ya, kayak nyindir kayak gitu ya. Nah, adakah mungkin perbedaan komunikasi yang bijak begitu dengan orang yang lebih tua dan juga orang yang lebih muda ini harus seperti apa? Apakah memang disamakan atau bagaimana? Ya memang itu kondisional. Tinggal tergantung, misalnya sama-sama muda, ya udahlah wis, pokoknya kamu gini, kalau aku mau nikah besok, kamu mau bantu aku apa? Kamu bisa nyumbang aku apa gitu loh. Ayo, enggak apa-apa. Mana gitu. Jadi ini ya sesuai dengan usianya begitu ya. Betul. Sebenarnya konteksnya sama. Kita kalau tadi bahasa kita ya mohon doanya. Terus kalau ya Pak D mau nyumbang apa? Sebenarnya sama. Cuman tinggal bahasanya saja yang lebih kekinian kan begitu. Tapi yang pasti anggap saja gini, kita tadi akhirnya ketemu kata orang-orang yang butuh panggung begitu kan ya. Nah, jadi anggap saja kalau ada orang-orang yang tanyanya sampai berlebihan, sampai detail, ya berarti memang dia kasihan gitu, dia butuh panggung. Hidupnya dia selama ini sekaya apapun dia, setinggi apapun dia, nggak ada yang perhatiin. Iya. Jadi anggap saja dia ya udah nyanyilah sana gitu loh.
Jangan berebut mikrofon, kasarnya begitu. Tapi orang yang seperti itu lebih baik diabaikan saja atau ya sudah biarkan dia bercerita gitu, kita cuma tinggal hanya sebagai pendengar gitu kah? Itu paling mentok begitu. Paling mentok begitu, karena orang-orang yang punya kebutuhan diperhatikan ini semakin kita gigih melawan, ya semakin juga dia semakin juga melawan karena dia butuh panggung, akhirnya berebut panggung. Oke, jadi nggak bisa terkalahkan gitu ya, akhirnya kita lebih baik ngalah aja. Nah, daripada sakit hatinya tambah dalam, mendingan kasih panggung aja dia. Nah, atau cara paling gampang dengan cara kasih panggungnya adalah suruh cerita. Kamu gimana dulu? Kok bisa cepet ya nikahnya? Kok dapet jodohnya cepet? Kok bisa lancar? Udah balik lagi aja tanya begitu. Jadi kita merespon, tetap memberikan dia panggung gitu kan. Dengan merespon, kalau kamu gimana, kali aja aku bisa belajar dari kamu. Kalau kita bahasa seumuran kan kayak begitu ya. Kali aja kok bisa belajar dari kamu, gimana caranya? Ya boleh dong sharing ya. Jadi alur pembicaraannya kalau dia tanya, kita balik tanya tentang dia. Jadi akhirnya kita nggak terintimidasi. Jadi kita nggak merasa sakit hati jadinya ya. Oke, nggak merasa sakit hati gitu. Tapi perlu nggak sih kita itu kalau misalkan males ya untuk datang ke momen acara yang dengan ajang jor-joran itu tadi, Mas, cari panggung itu tadi, tapi perlu nggak sih kita itu tidak mengharuskan datang begitu ke acara itu, tapi cukup untuk mungkin silaturahminya via online, katakanlah seperti itu, jadi jarak jauh gitu, karena kita sebenarnya males ataupun menghindari hal-hal yang seperti itu daripada nanti silaturahminya rusak dan juga sebagainya, lebih baik nggak usah datang, jadi cukup untuk via online aja atau fit call kayak gitu. Itu sih tergantung situasinya ya. Jadi misalnya pun memungkinkan begitu ya juga enggak apa-apa juga. Tapi juga kadang-kadang ada orang itu yang misalnya ini masih jomblo nih, dia tinggal dengan orang tuanya nih. Dan saat momen halbi, orang tuanya sesuai dengan budaya harus datang. Nah, dan kalau si anak ini nggak nganterin, ya orang tuanya nggak nyaman. Oke. Pasti ditanyain ya, anaknya kemana kayak gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan mana yang bisa diperjuangkan. Jika memang misalnya tadi Mbak Vina, aku nggak usah hadir aja, daripada malah kacau semua, udah apa-apa. Tapi jika ada yang berjuang, aduh kalau aku nggak datang, kasihan nanti ibu bapakku datang ke sana gimana, bagaimana. Udah deh, aku datang aja dengan sana tadi langsung cuci piring tadi. Nah, dengan perspektif yang dengan cara mindset yang perlu kita gali gitu. Jadi aku datang ke sana, misalnya tadi aku mau nganterin orang tua, tujuannya mau nganterin orang tua. Jadi supaya bebannya lebih ringan gitu ya. Dan kemudian misalnya pokoknya datang ke sana, ketemu, salaman, udah makan, udah kemudian ini cari kesibukan lain. Jadi lebih biar tetap kalau kita bicara silaturahminya terjaga. Tetap terjaga, tapi kita juga nggak sakit hati begitu kan. Tapi kalau misalkan karena udah gak nyaman, udah kayak store muka aja gitu ya ke keluarga gitu. Kemudian ini nggak usah lama-lama ya nanti ya ke rumah saudaranya gitu. Jadi langsung cus gitu, habis salaman kayak gitu langsung cus pergi gitu. Oh ya, kita masih ada acara lain, mungkin silaturahmi di tempat lain kayak gitu. Ya. Itu bisa juga nggak jadi semuanya tergantung, akan ada konsekuensinya dalam setiap keputusan kita, akan ada konsekuensinya. Dalam artian misalnya kita datang, konsekuensinya nanti kita jadi baper misalnya kayak gitu ya. Kita sakit hati dengan berbagai macam pertanyaan yang pedes gitu kan. Nah kemudian misalnya kita nggak datang, itu juga nanti ada konsekuensinya. Bisa jadi keluarga besar, oh ya sekarang dia nggak datang karena bla bla dan sebagainya, itu juga ada konsekuensinya juga gitu loh kan gitu. Misalnya kita datang sebentar, kemudian kita ini karena mau ada ini di tempat lain, silaturahmi di tempat lain, itu juga akan ada konsekuensinya juga gitu loh. Serba repot ya Kak ya. Semuanya akan tetap ada. Nah, kita mau pilih yang mana ini? Yang menurut kita ini yang paling aman, paling bisa kita terima konsekuensinya gitu. Yang pasti jangan sampai kita berpikir untuk menyenangkan, memuaskan setiap orang. Karena kenapa nih? Ya, kita nggak bisa memuaskan setiap orang. Tadi mau nggak datang Mbak Vina tadi oh gitu, sombong, sok sibuk sekarang, tentang sudah kerja, udah kaya ya. Bisa jadi. Ya mungkin gitu. Oke. Oh gitu sekarang ya, lebih berat ke keluarga yang sana daripada yang sini. Bisa jadi. Jadi apapun konsekuensinya, hindari untuk memuaskan setiap orang. Hindari untuk memuaskan setiap orang, tapi ada kalanya orang itu mungkin sungkan gitu, ada perasaan gak enak kayak gitu Mas Okta lah. Kalau kayak gini gimana Mas Okta? Balik lagi tentang konsekuensinya, mana yang berani
Yes, yang mana yang akhirnya sanggup untuk kita tanggung. Konsekuensinya mana yang sanggup untuk kita tanggung. Misalnya gini, akhirnya aku lebih memilih nggak enak, gitu kan? Daripada baper. Berarti kan aku harus datang. Oke. Akhirnya kan harus cari cara gimana ya nanti kalau ada pertanyaan kayak gitu ya. Oh, aku kalau nggak siap jawab, aku mungkin aku bisa senyum tapi nggak bisa jawab, ya udah. Akhirnya kita harus bikin plan, berbagai macam plan ya, bikin plan B misalnya gitu. Ya udah, berarti bikin ini yaitu tadi bikin cari kesibukan, cari aktivitas gitu ya. Yang aktivitas yang tetap dalam rumah itu. Cuci piring. Kalau perlu kamar mandi kok kotor banget ya, udah bersihin kamar mandi aja. Jadi semua kamar mandi bersihin kamar mandi. Udah nggak apa-apa. Oke. Sekalian rumahnya ya. Nah, karena kita milih untuk kita nggak enak, sungkan kalau nggak datang gitu kan. Oke, itu ya Sahabat Sonora ya. Jadi macam-macam lah ya. Kita nggak datang pasti ada risiko. Pasti nanti akan jadi bahan omongan juga sama keluarga. Datang pun juga jadi bahan omongan. Ya, mau datang secara singkat juga pasti akan ada risikonya juga. Serba repot di sini Sahabat Sonora. Tapi yang pasti adalah kita harus punya plan ya Kak ya. Tentunya untuk persiapan jawaban-jawaban nanti yang mungkin akan dilontarkan oleh mungkin dari Bude ataupun Pak D kayak gitu, ataupun bahkan kakek nenek. Nah, ini yang biasanya juga kerap kali untuk biasanya tanya kapan nikah seperti itu. Baik, ini juga menjadi closing untuk acara kita. Mungkin apa nih yang perlu kita simpulkan nih Kak terkait dengan menjawab pertanyaan kapan nikah? Closing statementnya mungkin. Yang jelas, jadilah diri sendiri, gitu ya. Jadilah diri sendiri. Untuk Anda yang belum punya pasangan, jadilah diri sendiri ya. Jawab apa yang ada. Memang kalau memang Anda belum punya pasangan, jawab aja belum punya pasangan gitu ya. Minta doanya gitu ya. Nikmati senyaman mungkin di sana. Mindsetnya yang dirubah gitu. Mindset kita yang dirubah bahwa Haldi adalah acara makan-makan, ketemu salim-salim kemudian makan-makan begitu. Yang dirubah seperti itu. Dan untuk Anda yang sudah berpasangan, yang sudah memiliki pasangan, yang sudah menikah, kemudian ditanya kapan punya anak, kapan nambah anak, yang perlu Anda lakukan adalah pada saat jika Anda jawablah dengan tersenyum gitu, minta doanya gitu ya. Jangan nangis di situ. Nanti kalau mau nangis pulang sampai rumah aja baru nangis sama pasangannya ya. Oke. Tapi satu lagi nih, kalau misalkan udah punya pasangan tapi belum menikah, boleh nggak sih untuk waktu pas momen Lebaran itu diajak, atau nanti dulu saja kah? Mungkin kalau memang sudah waktunya siap nih. Kalau sudah kuat mentalnya boleh. Boleh ya kalau tapi diobrolkan dulu. Nanti harus tanyakan dulu sama keluarga dari keluarga inti juga ya. Saya harus ngobrol dengan orang tua. Boleh nggak aku bawa pasanganku? Karena kan kita masih bicara tentang pasangan, kan banyak hal yang terjadi ya. Gitu. Misalnya hari Lebaran tahun ini kita bawa pasangan kita bawa, kita kenalin gitu kan. Ternyata nggak jadi. Nanti Lebaran tahun depan kita datang sendiri, kita siap gak? Itu kan beban mental sekeluarga soalnya. Oh, bawa nama keluarga ya, keluarga inti ya nantinya ya. Oke, itu dia. Perlu dibicarakan juga untuk semuanya. Perlu dibicarakan begitu ya Sahabat Sonora ya. Kalau perlu ya keluarga harus mengetahui dulu ya, keluarga inti ya intinya di sini ada. Keluarga inti. Baik. Oke, baik Kak Nitnit dan juga Mas Okta, apakah ada agenda dari Kata Okta Kartika? Yang pasti jika Anda memang niat nikah, yang akan menikah bisa lakukan konsultasi pranikah dengan kami. Ya, di mana? Yang sudah menikah pun, yang ada masalah-masalah ingin kami bantu untuk menemukan perspektif yang berbeda, bisa hubungi kami. Dan yang pasti mohon doanya akan segera terbit buku kami tentang mengungkap kebohongan pasangan. Kapan nih? Semoga habis Lebaran ya. Habis Lebaran ya, ini ditunggu ya untuk buku yang pertama kah ini? Buku pertama kami dari Kata Okta Kartika. Oke, buku pertamanya mengungkap kebohongan pasangan ya. Yes. Oke, ditunggu ya. Kita nggak sabar nih sama bukunya nih. Mudah-mudahan lancar ya nanti ya setelah Lebaran. Amin. Baik, terima kasih Kak Nindi dan juga Mas Okta. Mudah-mudahan Lebarannya nanti tetap nyaman, kemudian tetap selamat juga meskipun di dalam kota begitu ya. Oke, kita ketemu lagi. Kak juga. Amin. Ya. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran. Ya. Baik, terima kasih Sahabat Sonora yang sudah bergabung tadi untuk memberikan komentar melalui YouTube ataupun melalui WhatsApp Sonora Surabaya. Kami akan akhiri dulu Sahabat Sonora untuk Love Life Talk kali ini Sahabat Sonora edisi 25 April 2022. Ini Love Life Talk terakhir ya di bulan Ramadan. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Lebaran Sahabat Sonora bersama dengan Kata Okta Kartika. Saya Vina Putri pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat untuk Anda semuanya.
Terima kasih telah Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Life Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.